Baik, hari ini kita akan membahas tentang topik rumusan masalah, variabel, review literatur, dan hipotesis. Baik, anak-anakku sekalian, untuk yang pertama kita mulai masuk apa perbedaan antara tema, topik, dan judul. Nah, ini sangat simpel ya sebenarnya. Jadi kalau kalian ingin melihat ilustrasi yang sangat sederhana seperti ini di sini ada sebuah lingkaran, gitu ya. Ada lingkaran yang paling dalam itu yang paling kecil ya, itu merupakan sebuah judul, tapi yang paling luas itu merupakan sebuah tema. Contohnya seperti ini. Kita ingin berbicara tentang bahasa internasional atau bahasa Arab. Nah, itu kan luas sekali. Jadi itu merupakan tema besar. Ya, tema besar. Jadi silakan anakku sekalian tulis tentang bahasa Arab, nah, gitu. Itu belum jadi sebuah judul, tapi itu merupakan sebuah tema. Nah, jadi kalau saya minta Anda menulis dengan tema bahasa Arab, itu apa aja? Kalian bisa teliti atau kalian bisa tulis apa saja. Ya pembelajaran bahasa Arab, ya bagaimana orang Arab, ya bagaimana kebudayaan Arab, ya bagaimana sejarah bahasa Arab gitu, bagaimana juga ilmu sorof, ilmu nahu, linguistik, ya itu semuanya berada di bawah tema besar itu. Nah, jadi tema itu merupakan sebuah hal yang sangat umum, bukan spesifik ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya yaitu topik. Nah, kalau topik itu lebih khusus daripada tema. Nah, jadi misalkan kita memiliki topik pembelajaran bahasa Arab. Ini lebih spesifik daripada tema. Nah, jadi kalau temanya bahasa Arab, maka hal yang lebih spesifik yaitu pembelajaran bahasa Arab. Nah, kalau kita mau konversi ke judul, nah, jadi silakan anak-anakku sekalian nih memahami apa perbedaan antara tema, topik, dan judul. Jadi ketika kita sudah melihat bahwa judul itu harus sesuai tema dan topik ya begini nih. Jadi jangan sampai nanti temanya apa, topiknya apa, judulnya apa gitu. Nah, jadi harus runut gitu. Nah, kalau judul itu lebih spesifik lagi daripada topik. Contoh seperti di atas. Penerapan metode langsung dalam pembelajaran qiraah. Nah, seperti itu. Nah, itu lebih spesifik dari pembelajaran bahasa Arab. Nah, pembelajaran bahasa Arab itu apa aja yang bisa dicari gitu, apa saja yang bisa dijadikan judul, banyak sekali. Misalkan penggunaan metode kuisis dalam menilai kemampuan gramatikal bahasa Arab. Implementasi metode eklektik dalam pembelajaran bahasa Arab. Penggunaan kamus online dalam peningkatan penguasaan kosakata. Nah, itu semuanya adalah judul yang sesuai topik yang sesuai tema. Saya tadi lihat di internet, misalkan temanya kebersihan gitu misalkan. Kira-kira apa yang bisa jadi topik dari kebersihan itu? Kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan. Nah, itu lebih spesifik, bagus ya. Misalkan ada tema besarnya lagi agama misalkan. Temanya agama. Nah, kira-kira apa topiknya? Banyak sekali ya. Jadi itulah yang harus kalian pahami dari apa yang moderasi beragama ya, itu merupakan sebuah topik yang bagian merupakan dari tema agama. Nah, karena kita orang bahasa jadi kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan menampilkan beberapa contoh-contoh contoh-contoh surat. Ini Fitria menjawab surat Al-Fatihah, ya oke. Bagaimana tema topik judul penelitian. Nah, selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui dari pertemuan minggu lalu bahwa penelitian itu apa sih? Penelitian itu adalah proses ilmiah ya. Artinya kalau kemarin kita proses ilmiah, proses sistematis untuk memecahkan sebuah masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sebenarnya banyak sekali definisi-definisi penelitian itu yang secara tekstual itu bisa seperti ini. Ini menurut Emzir. Ya. Kalau kemarin yang saya jelaskan itu adalah metode ilmiah.
yang didapatkan secara empiris, gitu. Sehingga mendapatkan sebuah tujuan. Penelitian kita maunya apa, sehingga mendapatkan dengan cara yang ilmiah dan dengan empiris seperti itu. Nah, metodologi yang digunakan itu akan kita pelajari. Artinya penelitian merupakan sebuah proses yang sistematis. Sistematis itu urutan dari mulai penyusunan latar belakang masalah, bagaimana kita mengidentifikasi banyak masalah yang ada di situ. Kita merumuskan, kita mengumpulkan teori, mengajukan hipotesis, melakukan pembuatan instrumen, validasi instrumen, mengambil data, menganalisis data, mengolah data, sampai akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Itulah yang dinamakan sistematis. Jadi tidak ujuk-ujuk kita tahu-tahu ada hasil penelitian aja. Lah ini prosesnya bagaimana gitu. Misalkan Anda ingin mencari tahu apa penyebab macet. Nah, tahu-tahu Anda jawab dengan gagahnya, ada kecelakaan. Nah, dari mana Anda mengetahui itu sementara Anda belum tahu apa-apa gitu. Ya kan pastinya harus menunggu hasil-hasil proses ilmiah yang sudah dilakukan oleh orang yang berwajib gitu ya. Misalkan pastikan ada beberapa hal yang pasti dilakukan gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan sebuah topik? Nah, tadi kita sudah membahas topik itu ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan sebuah topik? Pertama begini, karena yang agak sulit itu kita menentukan judul sebenarnya. Judul itu merupakan pengembangan dari topik ya. Jadi karena kalian masuk pendidikan bahasa Arab, maka kalian tidak bisa melebar dari bahasa Arab itu, paling tidak dari temanya. Jadi bisa jadi kalau tadi saya bilang topiknya pembelajaran, mungkin bisa lain lagi, topiknya sastra Arab, bisa jadi topiknya novel-novel Arab, bisa jadi gitu. Tapi kita perlu memahami 3 poin ini, 4 poin ini. Pertama adalah memahami apa yang akan kita teliti gitu. Memahami apa yang akan kita teliti sebagai kata kunci dan latar masalah penelitiannya. Seperti tadi kita meneliti bahwa kira-kira ini yang menjadi masalah dalam sebuah pembelajaran adalah metodenya, seperti itu. Maka kita harus memahami betul bagaimana metode yang digunakan. Dan kira-kira apa yang akan kita ajukan gitu dalam sebuah penelitian ini. Kemudian kita mengidentifikasi topik penelitian dan mengembangkan pertanyaan penelitian. Apa itu pertanyaan penelitian? Karena nanti ketika kalian menyusun bab 1, itu ada yang namanya pertanyaan penelitian dalam sebuah penelitian ya. Jadi misalkan judulnya adalah pengaruh metode eklektik terhadap kemampuan berbicara. Nah, pertanyaan penelitiannya apakah ada pengaruh? Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan itu harus dijawab di dalam bab 4 penelitian. Jadi pertanyaan itu harus urutan, jadi harus sesuai. Jangan sampai rumusan masalahnya apa, pertanyaan penelitiannya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya bagaimana, bab 4-nya nggak nyambung semua. Nah, itu jangan sampai. Jadi artinya dari mulai topik, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti itu. Kemudian tentunya harus banyak membaca sumber-sumber yang digunakan. Jadi, Pak, saya mau meneliti ini. Ya, nggak apa-apa. Emang kamu kuat bukunya? Ada, Pak, saya punya 10 buku babon dan 25 jurnal yang sudah saya baca. Ya, nggak apa-apa. Artinya, itu semuanya menjadi modal kalian. Sumber-sumber yang menjadikan kalian nanti kaya dalam hal itu. Contoh, Pak, saya ingin meneliti tentang kulit jeruk, misalkan gitu. Pak, saya mau meneliti tentang, atau saya mau menulis tentang bagaimana perilaku mahasiswa PBA kelas A gitu. Kalau dia dikasih tugas online seperti itu. Emang boleh? Boleh saja. Ketika itu kalian harus membaca banyak teori tentang perilaku. Ada di mana? Ya banyak di buku psikologi. Seharusnya begini. Tapi faktanya nggak begitu. Gitu. Jadi seharusnya nih kalau orang belajar begini, ya harusnya begini. Tapi di buku begini, tapi prakteknya nggak begitu. Nah berarti kan itu ada sebuah kesenjangan ya. Yang menurut kalian mungkin nanti akan bisa menjadi masalah. Dan itu yang perlu kalian teliti nantinya. Nah, yang terakhir adalah memastikan bahwa topik penelitian itu tidak terlampau luas dan juga tidak terlampau sempit. Nah, topik itu jangan seperti tadi. Misalkan pembelajaran bahasa Arab, itu luas sekali.
Nah, tapi juga jangan terlalu sempit. Jangan kalian lebih spesifikkan kepada cara menulis Leni Rahmawati di kelas gitu. Itu terlalu sempit gitu. Artinya terlalu spesifik gitu. Sehingga diteliti per orang, jangan. Nah, jadi itu harus disesuaikan dengan bagaimana kalian nanti akan meneliti. Tentunya mata kuliah medley ini sebagai pemahaman awal. Nanti kalian bisa mengembangkan sebuah penelitian. Nah, apa yang menentukan topik dan judul? Nah, pertama adalah mengkaji teori. Dari mana kita bisa mengkaji teori? Ya dari perkuliahan. Kalian kan semester 3 nih. Nah, saya mau Anda sebutkan mata kuliah apa yang secara teori Anda paham betul dari 2 semester lalu. Semester 1 dan semester 2. Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira mata kuliah teori apa yang nyangkut gitu dan wah saya senang nih sama mata kuliah ini dan kayaknya saya misalkan ada mata kuliah nahu gitu belum ya apa misalkan belum ada yang nulis maaf Pak izin ke toilet bukan ini usul fikih misalkan sorof oke. Istima nah banyak nih yang nah artinya kalian kan sudah mengikuti beberapa mata kuliah tersebut dan memahami apa yang disampaikan oleh dosen di dalam konten itu merupakan sebuah pengkajian teori. Jadi boleh Pak kita meneliti tentang materi yang kita pernah dapat, memang harus begitu. Nanti kan kalian akan dapat mata kuliah banyak ya, sosiolinguistik, psikolinguistik, istima, ilmu dalalah, profesi keguruan, itu semuanya bisa jadi landasan teori Anda dalam sebuah penelitian. Saya pesan sama kalian ya, jadi tugas-tugas yang pernah dilakukan itu didokumentasikan. Sehingga teman-teman kalian itu bisa mengakses. Misalkan nih, tugas profesi keguruan. Itu dijadikan satu file, dan itu bisa diakses sama semua mahasiswa. Suatu saat kalian akan butuh itu. Gitu. Jadi kalau zaman saya dulu kan harus dikumpulkan hard copy-nya. Kalau zaman sekarang kan tinggal sekalian simpan aja di Google Drive. Terus dibuka aksesnya untuk semua mahasiswa gitu. Artinya semua mahasiswa bisa mengakses semua tugas itu di setiap semester, di setiap mata kuliah. Artinya nanti itu merupakan sebuah kajian teori yang kalian dapatkan. Karena waktunya sangat pendek gitu ya. Artinya kalian akan nggak berasa tiba-tiba udah semester 3 lagi. Ada mata kuliah baru lagi seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Pengalaman pribadi. Saya kayaknya pernah belajar di pesantren begini, Pak. Di pesantren itu menerapkan metode ini. Apakah bisa menjadi topik penelitian? Bisa jadi. Asalkan didukung dengan kajian teori yang sebelumnya tadi. Karena kadang kita itu tahu prakteknya tapi teorinya belum ada, wajar. Makanya kita belajar di S1, S2, S3 agar mengetahui teorinya. Oh begini ya ternyata harusnya. Teorinya begini, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah hasil penelitian sebelumnya yang direplikasi. Yang direplikasi itu artinya yang bisa dimodifikasi atau dikaryakan ulang. Jadi kita perlu melihat, misalkan kita ingin menulis tentang metode ICRO, maka kita harus melihat semua penelitian tentang metode ICRO, bagaimana cara nyarinya. Minggu lalu sudah saya ajarin. Saya ingin spesifik kepada teknik evaluasi istimak bahasa Arab. Ketika diklik, maka akan kelihatan tuh semua penelitian yang terkait dengan evaluasi istimak bahasa Arab. Nah, kita harus baca, harus kaya itu. Makanya di setiap pertemuan saya wajibkan Anda untuk mengupload satu buah artikel. Nah, saya tadi sudah melihat beberapa yang sudah mengumpulkan artikel, ya memang itu artikel, tapi masih ada tadi yang mengumpulkan artikelnya manajemen pendidikan. Tapi tadi Vinka saya lihat sudah mengumpulkan yang sesuai dengan bahasa Arab ya. Judulnya apa Vinka yang tadi kamu kumpulkan di Olu? Vinka masih ada? Ada, Pak. Ya, judulnya apa tadi? Saya sekilas metode imtiaz ya, Pak? Ya, tamyiz apa? Oh iya, metode tamyiz ya. Nah, jadi itu udah sesuai dengan nanti kita diskusikan apa aja yang kalian kumpulkan. Karena kalian harus melihat dan membaca itu. Paling tidak keluar dari topik, tema, dan judul yang akan ditentukan. Kalau ada pertanyaan, Pak, kita harus menentukan topik, tema, atau judul dulu?
Pertama sebenarnya masalah dulu. Artinya tema kita pasti bahasa Arab. Gitu. Tema kita pasti bahasa Arab. Mohon maaf. Baterainya habis. Tema kita pasti bahasa Arab. Topik kita bisa jadi pembelajaran, bisa jadi sastra, bisa jadi yang lain. Tapi nggak jauh dari bahasa Arab. Nah, judul ini nanti yang akan kalian susun, karena kan nanti tugas akhirnya kalian bikin proposal ya. Jadi nggak masalah kalau memang dari sekarang kalian sudah ada ketertarikan kepada ini. Misalkan Vinka senang sama musik gitu. Apakah bisa saya meneliti? Ya, bisa saja. Kamu dalami teori musik itu, kamu kaitkan dengan lirik-lirik lagu, bisa menjadi sebuah penelitian. Penelitian yang dalam konten, dalam topik dan tema bahasa Arab itu tadi. Apakah ada lagu-lagu Indonesia yang menyerap kata-kata Arab, misalkan? Ya ada. Apapun bisa diteliti gitu. Asalkan kita kuat teorinya, asalkan kita benar metodologinya seperti itu. Yang terakhir adalah perpustakaan. Nah, jadi memang harus baca sih. Saya mau tanya nih, teman-teman mahasiswa semester 3A, apakah sudah pernah ke perpus? Karena pandemi ya, saya juga nggak yakin kan sudah pernah ya, karena memang saya dan teman-teman di pimpinan itu juga ini angkatan 2020 yang udah ke kampus paling cuma beberapa orang. Gitu. Tapi karena sekarang udah mulai agak ini, jadi bisa, tapi harus dengan perjanjian. Pak, saya mau ke kampus Pak, mau mengadakan mau ke perpus, itu kayaknya ada penjadwalan. Nah, ini tadi terkait topiknya. Nah, bagaimana kita memilih topik? Tentunya harus ada ketersediaan literatur buku. Jadi jangan sampai kalian milih topik yang jarang teorinya. Itu susah-susah. Nanti kalian akan kesulitan sendiri. Jarang Pak ini bukunya, ya jangan. Jadi artinya topiknya itu harus sudah banyak gitu, dan kalian bisa mengembangkan topik itu. Harus membaca banyak bahan. Ya. Memformulasi tesis statement, maksudnya apa? Jadi misalkan ada orang berbicara tentang motivasi, kata si A begini motivasi itu, kata si B motivasi itu begini, kata si C motivasi itu begini. Kok beda-beda ya Pak? Nah, kita harus combine, kita harus campur ketiganya itu menjadi sebuah statement punya kita. Itu. Jadi gampangnya sih ketiganya itu dicampur, kemudian kita formulasi, kita buang yang sama, kita ambil yang beda. Nah, jadi dari situlah kita kaya akan sebuah teori. Kemudian yang terakhir adalah topiknya harus fleksibel, dan topik merupakan sebagai fokus penelitian. Ya, jadi fleksibel bagaimana maksudnya? Kita bisa mengubah kapan aja, andai. Ini kayaknya nggak cocok Pak untuk kita jadikan sebuah judul penelitian. Ya karena topiknya fleksibel, maka kita bisa bergeser-geser. Nah, ini dia karakteristik topik yang baik. Pertama, menarik pastinya. Artinya memang bagaimana kita membuat sebuah topik penelitian harus menarik. Menarik itu dalam arti eye-catching gitu. Misalkan judulnya ingin menarik orang agar segera membaca isinya lebih lanjut gitu. Atau jadi nggak usah terlalu basi judulnya gitu. Jadi memang harus menarik. Kalau ya udah basi ini ngapain dibaca. Tapi kalau kalian baca berita di detik.com gitu misalkan, kita bicara hal yang lebih umum. Kira-kira berita apa yang kalian tertarik gitu? Tentu kan itu akan dibaca banyak orang dan akan ada iklan di situ. Karena dia banyak dipencet. Oh, ini banyak yang baca nih berita ini, trending dia. Yang kedua, dapat diteliti. Dapat diteliti itu maksudnya apa? Ada objeknya, bisa diteliti. Kalau nggak bisa diteliti, ngapain? Emang ada yang nggak bisa diteliti? Ada. Seperti hal yang tidak rasional, tidak empiris yang sebelumnya kita bahas. Kalau nggak bisa kita teliti, ya jangan jadikan itu topik. Gitu. Kemudian memiliki signifikansi atau pengaruh, impact terhadap apa yang kita tulis nanti. Kalau saya mau meneliti seperti ini, pengaruh bentuk muka terhadap hasil belajar, bisa nggak diteliti? Saya mau tanya nih, pengaruh bentuk muka terhadap hasil belajar, bisa nggak diteliti? Enggak. Hah? Enggak bisa, Pak.
Bisa aja. Tapi berguna nggak? Nggak berguna. Jadi ketika saya ingin meneliti iseng-iseng aja, pengaruh ukuran sepatu terhadap hasil belajar, bisa nggak diteliti? Bisa nggak? Coba jawab. Bisa. Tapi ngapain gitu loh? Saya meneliti ukuran sepatu terhadap hasil belajar itu nggak guna, nggak signifikan. Artinya memang topik-topik yang perlu kita indikan itu harus berguna. Gitu. Kemudian mengandung unsur etik, artinya kita harus punya etika di situ ya. Tidak copy paste, tidak memplagiasi judul orang gitu, seperti itu, mereduplikasi judul orang, gitu. Dan harus dapat dikendalikan itu memiliki sumber rujukan. Ini rujukannya dari Guy Mills Ariasian, buku yang sudah saya upload di awal gitu ya. Jadi ini versi bahasa Indonesianya. Jadi kalau kalian baca bahasa Inggrisnya ya ini. Tapi ya itulah bahasa buku kadang-kadang juga susah dipahami. Nah, kita masuk kepada masalah. Setelah tadi kita membuat sebuah topik dan judul dan juga memahami tema, kita berangkat kepada sebuah masalah penelitian. Nah, apa sih masalah itu? Nah, jadi kalau ditanya, apakah kalian punya masalah? Saya mau tanya lebih konkret. Umuhani, nah, ini yang lagi muncul di layar saya. Umuhani, kamu punya masalah nggak? Punya, Pak. Punya masalah? Vinka punya masalah nggak? Punya, Pak. Iya ya. Reni punya masalah nggak? Punya, Pak. Dinda punya masalah nggak? Agil punya masalah nggak? Punya, Pak. Nah, coba Agil, masalahmu apa, nak? Nggak apa-apa, satu aja. Kita buka. Masalah saya, Pak. Apa, Yang Gil? baru terjadi, Pak ya. Iya. Kira-kira masalah saya itu baru merusakin jam mahal, Pak. Waduh. Ini Pak masalah. Iya. Baik. Ya, baik. Makasih Agil atas contohnya. Itu merupakan sebuah masalah ya bagi aduh, saya habis kerusakan jam mahal gimana ini. Pasti kan logika kita sebagai manusia pertama nggak enak gitu kan. Aduh, apes gitu Mas. Jam mahal pula. Kita harus memberikan solusi terhadap rusakan jam mahal itu. Artinya kita harus membetulkan gitu kan. Memfikskan lagi agar dia berfungsi sebagaimana. Nah, masalah itu adalah kesenjangan nih. Atau kesenjangan, gap. Kalau orang nonton bola, nonton MotoGP, sering nonton MotoGP nggak? Balap motor. Nah, itu kan ada gap, ada jarak. Nah, jarak antara Rossi dengan Lorenzo. Nah, dua-duanya udah pensiun. Saya semenjak Rossi udah nggak ada di motor, saya udah nggak pernah lagi nonton MotoGP. Nah, ketika ada gap, jarak antara Rossi dan Lorenzo 1 detik, nah, itu merupakan sebuah masalah sebenarnya bagi Lorenzo untuk menjadi juara. Gap, ada jarak. Gap itu maksudnya apa? Jadi ada kesenjangan antara realita dan kenyataan, antara realita dan seharusnya gitu loh. Antara kenyataan dan seharusnya. Seharusnya jam agil kan nggak rusak kan? Seharusnya. Gitu kan? Tapi karena dia rusak, maka dia jadi masalah. Begitu. Di buku begini. Tapi kenyataannya nggak begitu, itu namanya masalah. Seharusnya kita hidup bahagia. Tapi pada prakteknya, pada faktanya, kok nggak begitu ya? Masalah nggak kira-kira? Masalah. Seharusnya kita kuliah begini. Tapi kok kita kuliahnya begitu? Masalah nggak? Masalah. Banyak sekali sebenarnya masalah. Tapi kita perlu memahami bahwa masalah itu adalah adanya kesenjangan, adanya jarak antara realita yang sesuai dengan teori dan kenyataan. Antara teori apa yang seharusnya dengan kenyataan apa yang kita alami. Di buku dibilangnya begitu, Pak. Kalau belajar itu guru harus hadir di kelas. Tapi kenyataan di lapangannya tidak begitu. Itu masalah. Dalam sebuah aturan, guru itu harus membuat RPP.
rencana pembelajaran. Tapi pada prakteknya nggak semua guru membuat RPP. Masalah, itu masalah. Nah, jadi itu adalah sebuah kesenjangan. Nah, bisa jadi masalah yang tadi saya jelaskan itu membuat seseorang tidak puas, ya pasti ya. Agil tadi jamnya rusak, waduh saya nggak puas nih jam saya rusak. Kesulitan dalam memahami sebuah fenomena. Itu juga sebuah masalah. Kita ingin memahami sebuah fenomena, tapi kita nggak paham ini apa maksudnya. Nah, sesuatunya, kebanyakan itu yang poin terakhir, sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mestinya jam ini tidak rusak, malah jadi rusak. Mestinya uang jajan saya banyak, tapi kok sekarang cuma dikasih sepertiganya, masalah nggak? Masalah kan? Misalkan saya setiap bulan dikasih 500.000, tapi karena ada beberapa hal, saya cuma dikasih 100.000 sebulan. Bagi kalian itu masalah nggak? Masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya diirit-irit, ditabung, diirit-irit. Bagaimana caranya agar uang yang diberikan ini cukup? Seperti itu. Nah, dalam sebuah penelitian, masalah-masalah yang ada itu perlu kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Bagaimana maksudnya? Misalkan kita sudah menentukan sebuah masalah bahwa belajar bahasa Arab menggunakan metode Iqra bagi orang dewasa itu kurang efektif. Nah, harus kita ubah jadi sebuah pertanyaan. Bagaimanakah belajar bahasa Arab bagi orang dewasa yang tepat selain menggunakan metode Iqra seperti itu? Jadi kita harus rumuskan masalah itu agar apa? Agar bisa terjawab dalam sebuah penelitian. Karena kalau masalah-masalah itu hanya kita kumpulkan saja, tidak kita rumuskan, maka itu akan kemana-mana nantinya, akan terlalu luas. Ya. Nah, kita mulai lanjut. Jadi masalah-masalah yang kita akan cari itu perlu kita observasi. Jadi dalam menentukan sebuah masalah, misalkan kita sudah menentukan nih temanya adalah pembelajaran bahasa Arab. Nah, kalian mulai observasi. Kira-kira masalah apa aja sih yang ada di pembelajaran bahasa Arab? Coba silakan dijawab di room chat. Kira-kira dalam pembelajaran bahasa Arab tuh apa aja masalah yang ada? Misalkan sulit kosakata, itu contoh saya ya. Terus dosennya nggak keren, misalkan itu. Itu kan salah satu contoh real ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Misalkan dosennya nggak bisa ngomong bahasa Arab, atau bahasa Arabnya itu sendiri susah. Gitu. Terus silakan di room chat ya. Banyak nih. Nah, metode pembelajarannya kurang metode pembelajaran. Kemudian rumitnya kaidah, ya saya sepakat. Karena itu juga menurut saya susah. Gitu. Artinya saya yang udah jadi dosen pun kadang-kadang belajar kaidah itu harus baca-baca lagi dan harus berkali-kali itu. Karena itu kayak matematika soalnya. Kaidah itu ya kalau nggak A, I, U itu ya kan harus sesuai dengan kaidahnya. Kalau nggak ya salah gitu. Perbedaan lahjat, oke, saya sepakat gitu. Karena mungkin ada banyak lahjat-lahjat yang digunakan kita. Itu semuanya adalah permasalahan sulit dipahami. Kurang latihan berbicara bahasa Arab. Baik. Banyak sekali masalah-masalah yang itu perlu kita observasi. Bagaimana cara mengobservasi? Ya kita lihat. Observasi itu kan namanya observe. Observe itu bahasa Inggris kan bingkai. Observe itu artinya apa? Kalau secara kamus observe itu kan observasi itu dari bahasa Inggris tuh. Itu artinya melihat kan ya artinya. Observe, mendalami, melihat dengan mendalami. Kita melihat bahwa oh ternyata permasalahan yang sudah kalian tulis tadi itu memang kalian alami. Dan kemudian kita lihat apa teori yang kita pelajari. Apa literatur yang terkait? Literatur itu buku-buku yang terkait dengan kesulitan-kesulitan tadi. Apa iya belajar nahu itu susah? Apa iya belajar ini itu susah? Kemudian pengalaman secara personal tentunya akan mempengaruhi bagaimana kita menentukan sebuah masalah itu sendiri. Nah, kita next. Nah,
belum ke fokus, kita mulai ke sini. Bagaimana membuat sebuah rumusan masalah yang baik? Pertama, penelitian itu harus bisa diteliti, visible. Nah, jadi sama seperti tadi, terus jelas itu. Salah satunya melalui definisi operasional. Apa itu definisi operasional? Jadi ketika kita ingin mengukur sebuah misalkan motivasi berprestasi mahasiswa bahasa Arab, bagaimana caranya kita mengetahui motivasi berprestasi itu? Secara definisi konseptual, nah itu motivasi adalah hal yang menguatkan kita dalam melakukan sesuatu atau hal mendorong kita melakukan sesuatu. Tapi definisi operasionalnya nggak gitu. Definisi operasionalnya itu adalah motivasi dikatakan jika si A itu mencapai nilai sekian dalam belajarnya. Nah, itu udah operasional. Nah, jadi untuk merumuskan masalah yang jelas itu perlu keterukuran dan perlu kejelasan. Nah, artinya masalah-masalah yang seperti tadi disampaikan sama teman-teman semuanya, apakah itu terukur atau tidak? Jadi bisa dikaitkan dengan itu. Dan juga harus signifikan tentunya, harus memiliki fungsi dan juga kebermanfaatan yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang variabel. Ya, baik. Saya membahas variabel ini, saya langsung saja ke contoh-contoh yang ada di dalam artikel yang antum buat. Sebentar, saya ya. Baik, saya mulai dari punya Leni. Saya mulai dari punya Leni. Pengembangan bahan ajar bahasa Arab berbasis teori belajar konstruktivisme untuk mahasiswa. Nah, kita buka satu ya. Punya Leni yang dikumpulkan ini bagus ya karena dia sudah sangat spesifik dengan nah. Kita lihat judulnya. Ini judul nih. Kalau udah nulis begini, ini judul ya. Jadi dia bukan lagi tema, bukan jadi topik. Saya mau tanya nih. Kira-kira setelah kita pelajari tadi, ini temanya apa, topiknya apa? Nah, silakan ditulis di room chat. Kira-kira, karena kan ini udah jadi judul nih. Nah, kira-kira temanya apa, topiknya apa? Silakan ditulis. Dari judul, siapa nih yang menjawab? Abid, tema bahasa Arab. Kurang spesifik. Ini contohnya, ini lebih ke topik. Bener. Mohon maaf, ini temanya betul. Temanya adalah bahasa Arab. Nah, topiknya pembelajaran bahasa Arab. Oke, ini lebih tepatnya ke topiknya pengembangan, ya, pengembangan bahasa Arab gitu. Jadi artinya pembelajaran bahasa Arab juga tepat sih, tapi ini lebih tepatnya ke pengembangan bahasa Arab. Baik. Nah, ini adalah contoh judul dan juga kita coba lihat salah satu apa yang disebut dengan variabel. Kalau dari judul ini, dari judul yang ini, kira-kira variabel yang akan didalaminya itu apa di dalam penelitian ini? Pak, maaf. Variabel itu yang X, Y yang begini. Ya, itu kalau variabel yang penelitian kuantitatif ada X, ada Y. Tapi kalau lihat judul yang begini, nah kira-kira ini variabelnya ada berapa nih? Ayo, ada berapa? Ada yang bisa jawab? 2 apa 1? 1. Nah, Lenin jawab nih. Ini cuma 1 ini. Jadi cuma ini aja variabelnya. Bahan ajar bahasa Arab berbasis teori konstruktivisme. Ini yang saya highlight.
Jadi dalam penelitian ini, dia hanya memfokuskan bahan ajar bahasa Arab berbasis teori konstruktivisme. Itu one and only. Satu-satunya al-wahid ya. Al-wahid satu-satunya variabel yang dikembangkan, yang dia jabarkan. Saya coba lagi mencari salah satu penelitian yang sudah kalian kirimkan di Olu ya. Siapa nih? Nah, ini punya Hawa Kolami. Saya coba share screen. Nah, ini banyak ini. Nah, ini banyak nih. Variabelnya banyak nih. Tapi silahkan coba Anda lihat dari judul ini. Nah, judul ini punya Hawa ya, Hawa Kolami ya. Hawa hadir ya? Ada Hawa? Ada, Pak. Ya, ini kita lihat. Coba dilihat yang di layar. Nah, pengaruh tingkat pendidikan, perhatian orang tua, dan minat belajar terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia. Ada berapa variabel yang ada di penelitian ini kira-kira? Dijawab nih. Tiga. Yang lain? Oka, Abid yang jawab Hawa, tiga. Benar, 3. Coba lihat lagi. 4. Nah, itu yang benar 4. Nah, coba yang jawab 4 nih. Saya mau tanya nih. Umuhani atau Siti Nurhaliza? Siti Nurhaliza deh. Siti Nurhaliza jawab 4 tadi ya. Halo, Siti. Ya, silakan. Tentukan mana saja. Pendidikan, Ya, perhatian betul. orang tua, Ya, minat belajar siswa, ya. Terus? prestasi belajar bahasa Indonesia. Ya, luar biasa. Nah, itu adalah 4 variabel yang diteliti di penelitian ini. Jadi kalau ditanya variabel itu apa, Pak? Saya nggak bisa menjelaskan secara definisi ya. Artinya kalian lihat aja langsung kepada contoh-contoh penelitian. Jadi variabel itu bisa berubah-berubah. Saya ingin mengilustrasikan seperti ini. Dia akan meneliti 3 variabel terhadap 1 variabel. Jadi dia akan melihat apa yang membuat prestasi belajar bahasa Indonesia. Apa yang mempengaruhi, nih, dari judul ini, apa yang mempengaruhi prestasi belajar bahasa Indonesia siswa SMK? Apakah tingkat pendidikan, apakah perhatian orang tua, dan minat belajar siswa? Jadi 3 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, banyak amat tuh variabelnya. Ya tidak apa-apa, mau 10 juga nggak apa-apa. Namanya sebuah penelitian ya, minimal itu harus ada 1. Kalau mau penelitiannya kuantitatif, misalkan gini, saya ingin meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap prestasi belajar, boleh aja. Cuma 1 variabelnya Pak yang saya teliti, cuma 1 di variabel X, tapi 1 juga di variabel Y gitu. Jadi saya ingin meneliti tentang tingkat pendidikan terhadap prestasi belajar. Nah, cuma 2 Pak, boleh aja. Asalkan tadi kalian bisa mencari teori tentang tingkat pendidikan, mencari teori tentang perhatian orang tua, seperti itu. Nah, jadi itu ya. Nah, selanjutnya satu lagi deh, saya share screen satu lagi. Siapa nih yang sudah mengumpulkan? Yang desain perkuliahan bahasa Arab melalui Google Classroom, Fitria. Ya, very good. Ini terbaru ini ya. Ini tahun berapa keluarnya nih? Enggak sih, enggak baru juga 2018. Tapi tidak masalah nih. Nah, kita share screen. Sebelum saya share screen nih, saya sebutkan judulnya, kalian tebak nih variabelnya ada berapa. Ya. Desain perkuliahan bahasa Arab melalui Google Classroom. Variabelnya ada berapa? Dua.
2. Wah, Fitria yang nulis 2 juga. Yang lain jawab 1 yang benar. Sama ini, sama yang sebelumnya. Jadi dia hanya, pokoknya begini. Secara apa ya? Secara kata-kata kita bisa mengetahui dari mana itu 2, dari mana itu 1. Kalau depan judulnya itu pengaruh, hubungan, itu pasti 2 minimal. Tapi kalau judulnya seperti tadi, seperti ini, saya kasih lihat saya screen. Desain perkuliahan bahasa Arab melalui Google Classroom. Ini 1. Jadi dia akan mendeskripsikan bagaimana perkuliahan bahasa Arab pakai Google Classroom. Gitu. Itu 1 variabelnya. Nah, jadi misalkan nih, saya berbicara aja nih. Ini kira-kira variabelnya berapa nih? Pengaruh jumlah uang jajan terhadap motivasi belajar. Nah, itu variabelnya ada berapa? Pengaruh jumlah uang jajan terhadap motivasi belajar. 2, iya benar. Saya mau ngukur, kalau uang jajannya kalian gede, motivasi belajarnya gede. Nah, jadi itu 2 variabel. Nih, saya ingin judul yang sama, tapi berapa variabelnya nih? Uang jajan mahasiswa program studi PBA kelas A. Uang jajan 1, iya benar 1. Jadi sama-sama uang jajan, tapi variabelnya saya hanya ingin mendeskripsikan anak-anak kelas A itu rata-rata uang jajannya berapa. Saya mau laksanakan dengan teknik yang lebih konkret ya. Saya ingin mencari tahu itu. Caranya dengan wawancara nih. Wawancara kan saya lagi wawancara kalian nih. Silviani, nah saya mau tanya. Nggak apa-apa, kalau nggak mau jawab juga, saya nggak mau jawab Pak gitu. Namanya juga wawancara terbuka, ini kan harusnya tertutup. Berapa kamu dikasih uang jajan kalau sekali pergi ke kampus? Dikasihnya per bulan, Pak. Nah, per bulan. Boleh tahu? 750. Oke, 150. Satu lagi deh, biar ada pengimbang. Novi Rahmatul Uyuni. Berapa uang jajan yang kamu terima selama sebulan atau sehari untuk pergi ke kampus? Berapa ya? Waktu itu pernah ke kampus keseluruhannya gitu, Pak. Ya. Berapa? Kira-kira aja. 50 mungkin itu juga. Ya, baik. Oke, tidak apa-apa. Itu adalah salah satu cara saya untuk mendapatkan data tentang rata-rata uang jajan. Kembali ke variabel tadi, kalau saya bicarakan dengan judul penelitiannya rata-rata uang jajan mahasiswa PBA kelas 3A. Itu kan cuma 1 variabelnya. Ya kan? Saya hanya mendeskripsikan berapa rata-rata uang jajan kalian gitu. Tapi kalau judulnya seperti tadi, pengaruh uang jajan terhadap motivasi belajar, maka itu merupakan 2 variabel yang berbeda. Sehingga kita perlu mencari itu. Nah, kembali kepada materi kita, bahwa variabel-variabel yang tadi kita tentukan, itu harus didalami literaturnya dalam sebuah review literatur, sesuai dengan materi yang ada di ini ya, yang materi yang ada di dalam dalam PPT yang saya share. Tentunya kalian harus banyak baca tentang teori uang jajan, kalian harus banyak baca terkait dengan teori apa yang kalian tentukan sebagai variabel. Tentunya kalian harus melihat bahwa apakah bisa teori-teori tersebut aksesibel gitu loh. Jadi dengan apa? Dengan melihat bahwa banyaknya penelitian yang sudah dilakukan oleh orang. Nah, yang terakhir adalah perumusan hipotesis. Ya. Jadi setelah kita menentukan variabel, mengumpulkan review literatur, dan yang terakhir adalah hipotesis. Ini saya share screen sekali lagi sebentar ya. Jadi, nah, hipotesis itu adalah prediksi penelitian yang atas temuan yang akan diuji. Jadi kalau kita tadi sudah menentukan judul pengaruh uang jajan terhadap motivasi, maka kita harus punya asumsi atau prediksi. Prediksinya apa kira-kira?
ya memiliki ya pasti meningkatkan motivasi belajar lah kalau uang jajannya tinggi. Itu asumsi kita pertama. Tapi hipotesis itu harus ada dua kalau dalam penelitian kuantitatif. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Ada motivasi atau tidak ada motivasi. Nah, jadi harus kita tentukan dua minimal ya. Tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh seperti itu. Jadi harus kita harus kita susun, dan itu wajib ada di penelitian kuantitatif, tapi tidak harus ada di penelitian kualitatif. Artinya di penelitian kualitatif itu tidak perlu ada hipotesis. Jadi kenapa? Karena hipotesis ini merupakan praduga awal. Nah, jadi ketika kita ingin menjual penelitian, kita harus ada praduga awal agar penelitian kita ini kira-kira nanti akan menghasilkan apa. Nah, ini ya, pertama dia harus rasional pasti. Artinya jangan sampai kita membuat hipotesis yang tidak rasional gitu. Apakah Anling Dharma masih hidup? Ya, misalkan seperti itu kan tidak rasional. Artinya dia tidak bisa kita jadikan hipotesis. Apakah Majapahit bla 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 bisa menggunakan HP kita hari ini? Itu kan hipotesis yang tidak masuk akal seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini untuk merumuskan hipotesis. Anak kelas 1 yang membaca setelah makan siang setiap hari akan memperoleh kosakata yang sangat banyak pada usia 60 tahun. Anak kelas 1 yang membaca setelah makan siang setiap hari akan memperoleh kosakata yang banyak pada akhir tahun pelajaran kelas 1 daripada mereka yang tidak melakukannya setiap hari. Hipotesisnya seperti apa? Nah, jadi kita ingin menguji bahwa anak kelas 1 itu akan bertambah kosakatanya ketika dia ada di usia 60 tahun. Kalau dia makan siang hari gitu. Ini contoh aja sih sebenarnya, nggak menjadi benar-benar sebuah hipotesis. Kalau hipotesis yang real itu ada di contoh panduan skripsi. Coba saya share sebentar ya. Sebentar. Sedikit lagi. Oke, hipotesis. Nah ini. Jadi kalian nanti juga punya panduan skripsi ya kalau udah mulai nyusun ya. Nah, misalkan judulnya seperti ini. Gue energen, dan kau 2 gelas ginian, gila mabok gue. Saya tahu asli. Oka itu bocor suaranya lagi dagang ya. Oke, jangan bocor suaranya. Nah, ini kita lihat. Judulnya pengaruh penguasaan qawaid dan mufradat terhadap kemampuan menulis teks bahasa Arab. Nah, saya balik lagi nih nanya kepada kalian, variabelnya ada berapa ini? Jawab silakan di chat. 3, oke, good. Nah, jadi pertama pengaruh penguasaan qawaid, mufradat. Nah, ini sebenarnya dua variabel yang berbeda ini. Qawaid sama mufradat itu beda. Terus menulis teks bahasa Arab. Nah, ini variabel yang ketiga. Nah, ini kita perlu ajukan hipotesisnya atau praduganya. Nah, praduga yang pertama tidak ada pengaruh. Ini harus ada nih. Praduga yang kedua ada pengaruhnya. Gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu cara perumusan hipotesis. Minimal ada 2 ini. Tidak ada pengaruh dan ada pengaruhnya. Nah, jadi kita harus merumuskan hipotesis sebagaimana yang ada di panduan ini. Fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk menentukan bahwa kelogisan dari penelitian kita. Apakah berpengaruh atau tidak. Karena nanti ini akan kita uji secara statistik. Seperti itu. Nah, itu ya, saya kira semuanya sudah disampaikan. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, silakan jika ada yang ingin